Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Taufik, SCMM, salah satu dosen pada program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis dan Keuangan Institut Bisnis dan Keuangan Nitro, di mana saya selaku pengampu salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Keuangan 2 dengan kode mata kuliah 411 EM pada semester 4. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan yang meliputi pokok bahasan tentang risiko dan return, tingkat bunga dan penilaian obligasi, penilaian saham, biaya modal, leverage dan struktur modal, termasuk di dalamnya adalah terkait kebijakan dividen, merger dan akuisisi, serta restrukturisasi dan reorganisasi. Adapun harapan kami setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini diharapkan untuk mampu memahami proses manajemen keuangan pada level yang lebih tinggi. Kemudian yang terkait dengan kegiatan operasional instrumen keuangan, kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mencapai capaian pembelajaran terkait program studi dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa menguasai konsep ilmu manajemen secara mendalam, kemudian mengaplikasikannya pada berbagai tipe organisasi, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kedepan juga kita berharap mahasiswa menguasai konsep teoritis tentang manajemen keuangan, analisis pengelolaan investasi, analisis fundamental dan teknikal, analisis sekuritas, kontrak berjangka derivatif, analisis risiko dan investasi, perencanaan keuangan investasi dan perusahaan, kemudian dari sisi perpajakan, analisis pengelolaan risiko, penyusunan anggaran dan penilaian keuangan. Selanjutnya tentu kita berharap mahasiswa akan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis dan sistematis, termasuk inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan menerapkan nilai humanis yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa diharapkan juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hal lain adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan masalah rutin dalam bidang keuangan, di mana termasuk di dalamnya adalah terkait analisis investasi dan analisis keuangan perusahaan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah perbankan dan keuangan. Dan pada akhirnya mahasiswa mampu membuat laporan serta mampu memilah dan memanfaatkan serta menganalisis berbagai data menjadi informasi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Adapun sistem perkuliahan yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah materi yang kami bagikan ke mahasiswa baik secara tatap muka, juga dapat diakses secara mandiri melalui e-learning IBK Nitro. Untuk evaluasi mata kuliah dilakukan melalui beberapa kuis serta ujian akhir. Untuk di IBK Nitro sendiri dalam proses penilaian ini saya kira sudah ada sesuatu yang sudah berlaku secara baku, di mana tersusun dalam beberapa komposisi persentase penilaian. Untuk absensinya itu adalah 10%, kemudian untuk keaktifannya adalah 40%, dan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir itu masing-masing memberikan proporsi 25%. Nah, secara detail dari setiap pertemuan mata kuliah itu dimulai dengan materi yang terkait risiko dan return,
Kemudian pembahasan kedua adalah penilaian dan karakteristik obligasi. Kemudian pembahasan ketiganya mengenai penilaian saham. Pembahasan keempat mengenai biaya modal atau cost of capital. Selanjutnya pembahasan kelima itu terkait mengenai managing for shareholder value. Selanjutnya pada pertemuan yang keenam kita akan melakukan diskusi terkait bagaimana mendapatkan dana di pasar keuangan. Kemudian selanjutnya adalah terkait analisis dan dampak leverage. Kemudian pembahasan ke-8 nanti kita akan berbicara tentang struktur modal. Pembahasan yang ke-9 ini terkait kebijakan dividen dari sebuah perusahaan. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait mengenai merger dan akuisisi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana perusahaan mengatasi kesulitan keuangan atau financial distress. Dan pada akhirnya kita akan sedikit juga akan membicarakan mengenai pembahasan tentang sistem keuangan Islam. Bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu pertama tentang dasar-dasar manajemen keuangan, terkhusus dari manajemen keuangan 2, karena sebagaimana yang sudah sering kami sampaikan pada perkuliahan di mata kuliah manajemen keuangan 1 menjadi salah satu prasyarat untuk menempuh mata kuliah manajemen keuangan 2 ini. Dan beberapa referensi yang dapat kita gunakan atau dalam pembahasan mata kuliah ini diantaranya adalah dasar-dasar manajemen keuangan 2 dari Brigham. Kemudian ada Pak Agus Sartono terkait manajemen keuangan. Dan untuk simulasi pengajaran mata kuliah yang saya ampuh pada manajemen keuangan 2 ini, insya Allah akan kami sampaikan dalam video berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Dan pada hari ini yang akan kita diskusikan adalah materi tentang kebijakan dividen. Sebagaimana pada perkuliahan sebelumnya kita telah mendiskusikan terkait dengan manajemen surat berharga, di mana salah satunya di situ adalah saham. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang kebijakan dividen. Ini adalah kebijakan yang harus mampu diformulasi oleh sebuah perusahaan dalam membagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Setelah perkuliahan ini, kita mengharapkan para mahasiswa bisa memahami dan menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar bagi sebuah perusahaan dalam melakukan atau menerapkan kebijakan dividen ini. Ya, kita lihat di sini bahwa kebijakan dividen atau dividend policy ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan membuat keputusan apakah keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham atau disimpan oleh perusahaan sebagai laba ditahan. Jadi pilihannya ada dua. Apakah akan dibagikan kepada para pemegang saham atau disimpan sebagai laba ditahan. Nah, untuk melihat keputusan tersebut, maka di sini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen ini. Yang pertama adalah posisi likuiditas perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, likuiditas perusahaan ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sehingga kalau perusahaan itu mempunyai kebutuhan yang besar atau yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, tentu sebagian besar dari keuntungan ini akan disimpan sebagai laba ditahan. Oleh karena itu, di sini dikatakan bahwa semakin tinggi posisi likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi dividen payout rasionya. Artinya, persentase dari pendapatan yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai cash dividend itu akan semakin besar. Ini adalah faktor yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah kebutuhan dana untuk membayar kewajiban atau hutang perusahaan. Ya, saya kira ini mudah kita pahami bahwa ketika sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang besar, tentu
sebagian besar keuntungan yang diperoleh akan dialokasikan untuk menutupi kewajiban yang akan dibayarkan. Sehingga kalau tadi pada posisi likuiditas perusahaan yang bagus itu akan menaikkan rasionya, maka di sini tentu kewajiban yang besar terhadap kebutuhan untuk membayar utang akan menurunkan dividen payout rasionya. Artinya persentase keuntungan yang akan dibayarkan sebagai dividen kepada para pemegang saham itu akan semakin kecil. Ya, kemudian kita akan lihat bentuk-bentuk dari kebijakan dividen ini. Selama ini masyarakat secara umum menganggap bahwa dividen itu selalu dalam bentuk dividen tunai atau uang tunai, cash dividen. Ternyata dalam praktek kondisi yang dihadapi oleh perusahaan tidak mengharuskan bahwa perusahaan itu harus membagikan dividennya dalam bentuk uang tunai. Nah, kita lihat di sini model kebijakan dividen yang pertama adalah kebijakan dividen yang stabil. Nah, kebijakan dividen yang stabil di sini artinya bahwa setiap tahun atau setiap periode pembagian dividen ini perusahaan akan membayarkan jumlah dividen yang relatif sama. Ini yang dimaksud dengan stabil. Jadi yang dimaksud stabil di sini adalah jumlahnya. Jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, walaupun sebenarnya dalam kondisi perusahaan itu jumlah pendapatan atau laba yang diperoleh berfluktuasi, ya. Jadi bisa jadi misal pada tahun 2021, ya. 2021 misalnya perusahaan mendapatkan laba sebesar 500 M. Kemudian 2022 perusahaan mendapatkan laba 750 M. Ya, ini yang dimaksud dengan berfluktuasi, tetapi perusahaan menetapkan kebijakan yang stabil bahwa walaupun laba perusahaan itu naik misalnya, tetap perusahaan membagikan jumlah dividen yang sama. Jadi ini yang dimaksud dengan kebijakan dividen yang stabil. Kemudian model yang kedua itu adalah model kebijakan dividen dengan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Nah, model yang kedua ini perusahaan menetapkan berapa jumlah dividen minimal. Ya. Dividen minimalnya. Ya. Jadi misalnya ditetapkan 25% dividen payout rasionya. Ya, dividen payout rasionya. Artinya setiap tahun perusahaan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham itu sebesar 25% dari laba yang diperoleh. Ya, ini kita bisa lihat bedanya tadi. Yang pertama tadi, walaupun 500, walaupun 750 naik misalnya, maka yang dibagikan sebagai dividen itu jumlahnya tetap atau sama. Tapi kalau dengan dividen PRC yang minimal ini, berarti pada tahun 2021 misalnya, jumlahnya 500 miliar kali 25%, berapa itu? 125 atau 1,25? 1,25 miliar ya? Bukan 125 juta. Kalau 25%, ya. Berarti ini yang dibagi. Tetapi pada saat jumlah labanya naik, tentu ini juga akan naik kalau dikali 25%. Ya, kalau model yang pertama tadi dia tetap stabil, ya, oke. Nah, sekarang yang ketiga. Model kebijakan yang ketiga itu adalah dividen payout ratio yang konstan. Nah, jadi yang konstan di sini adalah ini. Ya, dividen payout rasionya. Jadi saya tambahkan misalnya tahun 2023 itu 1 triliun misalnya. Berarti yang dimaksud dengan model yang ketiga ini, kebijakan dividen yang ketiga ini adalah dividen payout ratio yang konstan. Untuk tahun 2023, 25% dari 1 triliun itu berarti 250 M ya. Ya, 250 M. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kalau model yang dividen rasio yang konstan, maka walaupun laba yang diperoleh itu naik,
maka rasionya tetap. Rasionya tetap 25% misalnya, sehingga nominal laba yang dibagikan sebagai dividen itu yang akan berubah. Itu bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, nominalnya yang dibagi ini tetap, ya, tidak berubah-ubah. Kita lihat, setelah stok dividen sebesar 10% senilai Rp600.000 yang menghasilkan 400 lembar saham baru sebagai bentuk dari stok dividen ini, maka struktur perusahaan itu berubah. Saham biasa dengan nominal Rp1.000 itu berubah menjadi 4.400 lembar. Kenapa? Karena ada saham baru sebesar 400 lembar. Nah, kemudian untuk agio sahamnya berubah dari 2 juta menjadi 2.200.000. Dari mana itu 2.200.000? Agio saham, ya, agio saham itu sama dengan harga pasar dikurang harga nominal dikali jumlah saham. HP-nya nominalnya, ya. Jumlah sahamnya 4.400. Berapa ya? 500 dikali 4.400, 2.200.000. Oke. Ini pembuktian agio saham. Nah, sekarang laba ditahannya berubah enggak? Berubah. Kenapa? Karena dari laba ditahan ini kita alihkan untuk saham. Sebesar berapa tadi? 400. Ya. Nah, kita lihat strukturnya. Strukturnya setelah pembagian stok dividen ini adalah di sini 4.400 dibagi 20 juta. 0, berapa itu? 2.200 dibagi 20 juta. Ini untuk kita lihat strukturnya. Kemudian yang terakhir 13.400 dibagi 20.000. Berapa ini? 0,22. Yang ini 0,11. 2.200 dibagi 20 juta. Berapa? 0, berapa? 0,11 toh? 0,11 berarti 0,22, 0,11, 0,33. Yang terakhir 0,67. Karena harus 100%. Nah, dengan demikian stok dividen ini membuktikan bahwa perusahaan akan mengambil kebijakan ini tidak merubah jumlah modal sendiri, hanya merubah strukturnya. Strukturnya berubah tapi jumlah secara keseluruhannya tidak berubah atau tetap. Oke. Sampai di sini Mas ya? Mungkin ada yang mau bertanya? Belum ya? Ada? Oke, kita lanjut. Bentuk kebijakan dividen yang kedua adalah stock split. Jadi kalau tadi perusahaan membagi dividen dalam bentuk saham, sekarang saham yang ada itu di-split, dipecah. Ya, dipecah. Nah, konsekuensinya adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah yang lebih banyak tentu akan memberikan dampak pengurangan terhadap harga nominal per lembar saham secara proporsional. Nah, apa konsekuensinya? Kebijakan stock split ini atau bentuk pembagian dividen dalam bentuk stock split ini akan merubah jumlah lembar saham bertambah secara proporsional dengan pengurangan dari nilai nominal saham perusahaan. Jadi kalau sebelum misalnya pemecahan harga satu lembar seperti contoh sebelumnya tadi, satu lembar nilai nominalnya adalah Rp1.000. Kalau dipecah menjadi 2, berarti nominalnya menjadi berapa? Kalau 1.000 dipecah menjadi 2, nominalnya menjadi berapa? Menjadi 500. Ya, dampak lainnya, jumlah lembar sahamnya akan semakin banyak, bertambah.
ya, harga pasar akan turun. Oke. Kita lihat masih menggunakan contoh yang tadi. Kita lihat bagaimana dampaknya, ya. Sebelum stock split, perusahaan jumlah sahamnya 4.000 lembar, nominalnya 1.000, 4 juta nilainya, kemudian ada agio saham dan laba ditahan. Jumlah modal sendirinya adalah 20 juta. Jadi sama dengan data pada contoh yang saya. Kemudian perusahaan menetapkan diadakannya 2-to-1 stock split. Artinya dari satu saham dipecah menjadi 2 saham. Ya, maka kita lihat bagaimana dampaknya. Nah, secara nominal kita bisa lihat saham biasa tadi nominalnya berapa? 1.000. 1.000 setelah dipecah 2 menjadi 500. Tadi jumlah sahamnya berapa? 4.000. Setelah dipecah menjadi 2, maka jumlahnya menjadi 2 kali lipat, menjadi 8.000 lembar. Ini yang dimaksud tadi dengan proporsional. Artinya kalau dipecah menjadi 2, maka jumlahnya akan menjadi 2 kali lipat. Kalau dipecah menjadi 3, Pak, berarti akan mengubah jumlah menjadi 3 kali lipat. Itu yang dimaksud dengan secara proporsional. Kemudian kita lihat yang berubah hanya di nominal dan jumlah lembar saham. Agionya berubah enggak? Laba ditahannya berubah enggak? Tidak. Dengan demikian, maka perubahan yang akan terjadi kalau stock split yang digunakan oleh perusahaan dalam membagikan dividen itu hanya pada nominal dan jumlah lembar saham perusahaan. Jumlah totalnya tidak berubah, strukturnya juga tidak berubah. Kalau yang tadi jumlahnya tetap, tetapi strukturnya berubah. Kalau ini jumlahnya tetap, strukturnya tetap, yang berubah hanya nominal dan jumlah lembar sahamnya. Sesuai dengan proporsi dari pemecahan jumlah lembar saham perusahaan tersebut. Kemudian yang berikut, repurchasing of stock. Di sini adalah model pembagian dividen perusahaan di mana perusahaan membeli kembali saham dari perusahaan. Ya, membeli kembali saham dari perusahaan. Ya, sebagaimana yang kita pahami bahwa kapan bisa terjadi transaksi jual beli dalam sebuah kegiatan perekonomian? Kapan bisa terjadi transaksi jual beli? Kalau ada penjual dan pembeli. Kemudian ada Ada kesepakatan. Ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Kesepakatan apa? Kesepakatan harga. Kan tidak mungkin terjadi itu. Nah, sehingga kalau di sini sebentar yang akan kita kalkulasi adalah berapa harga yang akan ditawarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham supaya dia mau menjual sahamnya. Ya. Sekali lagi, itu adalah prinsip dasar saya kira dalam ekonomi. Kita sudah pahami bersama bahwa transaksi jual beli itu akan terjadi ketika ada kesepakatan. Nah, di sini kita lihat contoh, ada data perusahaan di mana keuntungan bersih sesudah pajaknya adalah 1 juta. Kemudian jumlah lembar saham yang beredarnya 10.000 lembar. Kemudian pendapatan per lembar sahamnya adalah Rp100. Kemudian harga saham per lembarnya 1.425. Kemudian price earning ratio-nya adalah 14,25. Price earning ratio, ya. Sehingga perusahaan jika memilih repurchasing of stock, itu harga penawaran yang diberikan itu minimal 1.500. Kalau 1.500, maka akan terjadi transaksi. Ya. Artinya apa? Selanjutnya, kalkulasi selanjutnya, dengan dana sebesar 750.000, kemudian kita membeli dengan harga 1.500 rupiah, maka kita akan mendapatkan 500 lembar saham. Kan kita punya dana 750.000 nih. Kemudian harga per lembarnya kita tawarkan 1.500. Berarti kalau kita pakai membeli jumlah dana ini, maka kita akan mendapatkan
1.500 lembar saham perusahaan. Nah, bagaimana pendapatan per lembar saham sesudah pembelian? Nah, tentu ini penting dikalkulasi oleh para pemegang saham. Nah, kita lihat 1 juta dibagi 10.000 dikurangi 500. Apa maksudnya? Kenapa dikurangi 500? Ini kan jumlah saham awal nih, ya kan? Ini 500 dari mana? Kenapa mengurangi? Karena yang 500 lembar ini adalah jumlah saham yang diperoleh ketika kita menggunakan dana sebesar 750.000. Berarti jumlah sahamnya akan berkurang dari 10.000 dikurangi 500 menjadi 9.500. Sehingga ini adalah 105,26 ini merupakan nilai atau price earning ratio setelah setelah repurchasing of stock tersebut. Naik apa turun ininya? Naik apa turun price earning ratio-nya? Ya? Naik apa turun? Tetap berapa? 14,25. Ya. Kemudian harga pasar dari saham tersebut setelah dividen adalah Rp1.500 per lembar saham. Dengan demikian kesimpulannya bahwa akan terjadi transaksi jual beli saham antara pemegang saham dengan perusahaan ketika diperoleh harga penawaran yang seimbang. Inilah yang membuat terjadinya transaksi jual beli antara pemegang saham dengan perusahaan. Sehingga kalau perusahaan melakukan pembelian kembali sebesar Rp1.500 per lembar saham, maka yang terakhir dampaknya seperti ini. Formulasi dalam sebuah rumus, P sama dengan PX plus D per S, di mana P di sinilah yang akan kita kalkulasi, yang merupakan harga keseimbangan yang akan membuat terjadinya transaksi antara perusahaan dengan para pemegang saham perusahaan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini terkait dengan kebijakan dividen. Dan tentu saya berharap materi yang sudah kita diskusikan ini bisa memberikan pemahaman. Anda nanti bisa menjelaskan bagaimana perusahaan memformulasi kebijakan dividen yang akan diterapkan. Demikian juga Anda sudah bisa memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan dividen. Termasuk saya mengharapkan Anda sudah bisa mengkalkulasi ya, nilai-nilai saham, harga saham, ya, jumlah saham, dan dividen payout ratio dari sebuah perusahaan ketika melakukan kebijakan dividen. Ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Cuma bertanya ini kan, untuk pembelian kembali saham itu kita menemukan rumus bahwa P sama dengan PX kali D Iya. per S. Ya. Ini kurang punya Pak, S-nya Pak. S-nya itu berarti sahamnya atau apa? Ada S-nya, cuma belum muncul ya. Nah, itu. Ya, jadi S itu adalah jumlah saham yang beredar sebelum apa? Sebelum pembagian dana. Nah, itu tadi, makanya kan tadi ada sebelumnya 10.000, kemudian dikurangi menjadi sisa 9.500. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Mungkin setelah ini kita mungkin pertemuan berikutnya saya akan mencoba mereview kembali materi yang saya berikan dalam bentuk bisa jadi dalam bentuk kuis ya, atau mungkin bisa jadi saya formulasi dalam bentuk tugas dengan memberikan model studi kasus atau diskusi kelompok. Ya, saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.